Hujan malam itu turun begitu deras, seolah langit ikut bersedih. Di bawah lampu jalan yang redup, seorang ibu tua berdiri gemetar. Pakaiannya basah, tubuhnya lemah, dan hatinya remuk. Tangannya berkali-kali mengetuk pintu rumah megah di hadapannya. Rumah yang dulu ia bangun dari keringat dan doa. Tapi pintu itu tak kunjung terbuka. Bukan rumah orang lain, itu rumah anak kandungnya sendiri. Saat akhirnya pintu terbuka, bukan pelukan yang ia terima, melainkan kata-kata pengusiran yang menusuk lebih tajam dari dinginnya hujan. Dan malam itu, tangisan seorang ibu naik ke langit, memanggil keadilan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kalian menilai siapapun dalam kisah ini, dengarkan sampai tuntas. Karena cerita ini bukan tentang orang lain semata, melainkan tentang kita. Tentang bagaimana hati manusia bisa berubah ketika dunia mulai terasa nyaman. Kisah ini mengangkat satu kenyataan pahit, bahwa pengorbanan orang tua seringkali baru disadari nilainya saat semuanya sudah terlambat. Banyak anak yang merasa telah sukses, merasa sudah cukup membalas, padahal sejatinya mereka hanya sedang mengumpulkan penyesalan. Cerita yang akan kalian dengar bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadarkan. Jika saat ini orang tua kalian masih hidup, kisah ini adalah pengingat. Jika mereka telah tiada, kisah ini adalah doa. Maka dengarkan dengan hati, bukan sekadar telinga. Sebelum kita masuk lebih dalam, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share. Dukungan kecil dari kalian membuat kami terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna yang mampu menggugah hati dan mengingatkan iman. Mari kita mulai kisah ini bersama. Semoga Allah melembutkan hati kita sebelum penyesalan datang tanpa undangan. Ibu Sari bukan perempuan terpelajar, bukan pula berasal dari keluarga berada. Hidupnya sederhana, bahkan seringkali berkekurangan. Suaminya meninggal dunia saat usia pernikahan mereka belum genap 10 tahun, meninggalkan satu amanah besar. Andi, anak laki-laki mereka yang saat itu masih balita. Sejak hari pemakaman suaminya, Ibu Sari memutuskan satu hal. Ia tidak akan menikah lagi. Bukan karena tak ada yang melamar, tapi karena ia tak ingin perhatian dan tenaganya terbagi. Hidupnya hanya untuk satu tujuan, membesarkan Andi hingga menjadi manusia yang berguna. Hari-harinya diisi kerja tanpa kenal lelah. Pagi buta ia sudah bangun, menanak nasi, lalu berjalan kaki jauh untuk bekerja sebagai buruh cuci. Tangannya kapalan, punggungnya sering nyeri, namun ia tak pernah mengeluh di depan anaknya. Jika Andi bertanya, "Ibu capek?" ia hanya tersenyum dan berkata, "Tidak nak, ibu senang." Padahal seringkali malam ia tertidur sambil menahan sakit dan lapar. Ibu Sari selalu memastikan Andi bersekolah tepat waktu. Ia rela tidak makan asalkan uang SPP terpenuhi. Seragam Andi selalu rapi, meski bajunya tambalan. Saat Andi sakit, Ibu Sari begadang semalaman memijat tubuh kecil itu sambil berdoa lirih agar Allah memindahkan sakit anaknya ke tubuhnya sendiri. Tak ada satupun hari berlalu tanpa doa untuk Andi. Setiap sujudnya panjang, setiap air matanya tulus. Ia tak pernah meminta harta, tak pernah berharap balasan. Satu-satunya harapan Ibu Sari hanyalah melihat Andi tumbuh menjadi anak yang berakhlak, yang kelak mengingat siapa yang telah mengorbankan hidupnya demi masa depan sang anak. Namun tanpa ia sadari, tak semua pengorbanan akan diingat oleh hati yang kelak silau oleh dunia. Kesuksesan tidak datang tiba-tiba pada Andi. Ia melewati masa kuliah yang berat, bekerja sambil belajar, dan perlahan menapati karir. Hingga akhirnya,
hidupnya berubah drastis. Jabatan naik, gaji besar, lingkungan pergaulan pun berganti. Rumah kontrakan sempit digantikan rumah bertingkat. Pakaian sederhana berganti jas rapi. Namun di saat yang sama, cara pandangnya terhadap hidup ikut berubah, termasuk cara pandangnya terhadap ibunya sendiri. Ibu Sari masih hidup sederhana seperti dulu. Bajunya tetap itu-itu saja, langkahnya makin lambat, dan tubuhnya semakin ringkih. Awalnya, Andi masih rutin mengirim uang dan sesekali menelpon. Namun lama-kelamaan, perhatian itu terasa seperti kewajiban yang mengganggu, bukan lagi bentuk bakti. Setiap telepon dari ibunya mulai terasa mengusik kesibukan. Setiap kunjungan mendadak dianggap merepotkan. Setelah menikah, perubahan Andi semakin nyata. Istrinya sering mengeluh, menyebut keberadaan Ibu Sari sebagai sumber ketidaknyamanan. Nanti tetangga lihat ibu kamu seperti itu, apa kata mereka? Kalimat itu pelan-pelan meracuni pikiran Andi. Ia mulai merasa malu. Bukan malu karena ibunya miskin, tapi malu karena dunia barunya menuntut citra yang rapi dan terhormat. Andi mulai menjaga jarak. Ia jarang pulang. Saat ibunya datang, ia membatasi waktu. Senyum yang dulu tulus berubah kaku. Percakapan hangat berganti jawaban singkat. Ibu Sari merasakannya, tapi memilih diam. Ia menelan kesedihan itu sendirian, sambil terus berdoa agar hati anaknya tidak sepenuhnya dikuasai dunia. Tanpa disadari Andi, kedurhakaan tidak selalu dimulai dengan bentakan atau pengusiran. Ia sering bermula dari rasa malu, dari pembiaran, dari sikap acuh yang dianggap wajar. Dan saat itu, benih-benih durhaka telah tumbuh, meski belum menampakkan wujud paling kejamnya. Malam itu hujan turun seperti tak berniat berhenti. Angin menderu, menyapu jalanan sepi dengan dingin yang menusuk tulang. Ibu Sari berjalan tertatih di bawah hujan. Tubuhnya dibalut jaket tipis yang sudah tak mampu menahan air. Di tangannya, hanya ada sebuah tas kecil berisi pakaian lusuh. Seluruh hidupnya yang tersisa. Rumah kontrakan tempat ia tinggal bertahun-tahun telah diminta kembali oleh pemiliknya. Tak ada saudara, tak ada tempat berpulang. Satu-satunya harapan yang ia miliki malam itu hanyalah rumah anaknya sendiri. Langkahnya berhenti di depan rumah Andi. Rumah besar, berpagar tinggi, dengan lampu teras menyala terang. Ibu Sari berdiri ragu beberapa detik. Hatinya takut, tapi keadaannya memaksa. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu. Pelan, tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih kuat. Air hujan bercampur air mata mengalir di wajahnya. Pintu akhirnya terbuka. Andi berdiri di sana. Wajahnya datar. Matanya menilai dari ujung kepala hingga kaki. "Ibu kenapa malam-malam begini?" tanyanya dingin. Ibu Sari menjelaskan dengan suara lirih, meminta izin untuk berteduh semalam saja. Tidak lebih. Tidak minta dimanja, tidak minta disuapi. Hanya ingin aman dari hujan dan dingin. Namun Andi menghela nafas kesal. Ia menoleh ke dalam rumah, memastikan istrinya tidak mendengar. "Bu, ini tidak pantas. Tetangga bisa salah paham. Ibu kan masih bisa cari tempat lain," ucapnya tanpa empati. Kalimat itu menghantam hati Ibu Sari lebih keras dari hujan di kepalanya. Ia mencoba bertahan, memohon pelan, hampir berbisik. Tapi Andi sudah mengambil keputusan. Pintu ditutup perlahan, lalu terkunci. Lampu teras dimatikan. Ibu Sari terduduk di depan pagar. Basah, kedinginan, dan hancur. Tak ada teriakan. Tak ada sumpah serapah. Hanya tangisan tertahan yang naik ke langit bersama doa seorang ibu yang disakiti oleh darah dagingnya sendiri. Dan di saat itulah, tanpa disadari Andi, ia telah menutup satu pintu yang tak pernah bisa dibuka kembali. Pintu keberkahan dalam hidupnya.
Keadilan Allah tidak selalu datang dalam bentuk petir atau bencana yang terlihat. Pada Andi, ia datang perlahan, nyaris tak disadari. Beberapa minggu setelah malam pengusiran itu, pekerjaannya mulai bermasalah. Proyek besar yang selama ini menjadi sumber penghasilannya tiba-tiba dibatalkan. Rekan bisnis yang dulu memujinya satu persatu menarik diri. Telepon yang biasanya ramai mulai sepi. Andi menganggapnya hanya fase buruk biasa. Ia tidak pernah mengaitkannya dengan air mata ibunya di bawah hujan. Tekanan ekonomi membuat suasana rumah berubah. Andi menjadi mudah marah. Istrinya yang dulu menikmati kenyamanan mulai menyalahkan keadaan. Pertengkaran kecil berubah menjadi konflik besar. Di saat yang sama, Andi jatuh sakit. Awalnya hanya kelelahan, lalu berubah menjadi nyeri yang tak terbatalkan. Rumah sakit menjadi tempat yang sering ia kunjungi, menghabiskan sisa tabungannya tanpa kepastian sembuh. Dalam kondisi lemah dan terpuruk, Andi mulai dihantui rasa bersalah. Bayangan ibunya berdiri di bawah hujan datang setiap malam. Suara pintu yang ia tutup sendiri terdengar berulang dalam kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Harta tak menolong, jabatan tak melindungi. Lingkungan yang dulu membanggakan kini menjauh. Saat tabungannya habis dan rumahnya terancam disita, istrinya memilih pergi. Bukan karena benci, tapi karena cinta yang dibangun di atas kenyamanan tak pernah kuat menghadapi kesulitan. Andi jatuh ke titik terendah hidupnya. Di sanalah ia sadar, ia telah kehilangan segalanya, kecuali satu hal yang paling ia rindukan, ibunya. Dengan sisa tenaga, Andi mencari keberadaan Ibu Sari, bertanya ke tetangga lama, ke panti sosial, ke masjid-masjid, hingga akhirnya ia menemukan alamat itu. Namun pencarian itu bukan awal kebahagiaan, melainkan pembuka dari penyesalan paling menyakitkan yang pernah ia rasakan. Alamat panti sosial itu terlihat sederhana, jauh dari bayangan rumah yang layak bagi seorang ibu yang telah menghabiskan hidupnya untuk anak. Dengan langkah tertatih dan napas tersengal, Andi masuk ke dalam. Bau obat-obatan dan keheningan menyambutnya. Seorang perawat menunjuk ke sebuah kamar kecil di ujung lorong. Di sanalah Ibu Sari terbaring. Tubuh ibunya jauh lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. Kulitnya pucat, napasnya berat. Namun saat matanya terbuka dan melihat Andi berdiri di hadapannya, bibirnya tetap berusaha tersenyum. Tidak ada tatapan menuduh, tidak ada kata menyalahkan. Senyum itu justru menjadi pisau paling tajam yang menusuk hati Andi. Ia tersungkur di sisi ranjang, menangis, memanggil ibu berkali-kali dengan suara pecah. Dengan sisa tenaga, Ibu Sari mengangkat tangannya, menyentuh kepala Andi seperti saat ia masih kecil. Ibu tidak marah, ucapnya lirih. Ibu hanya berdoa semoga kamu tidak lupa pada Allah. Kalimat itu menghancurkan sisa pertahanan Andi. Ia sadar, bahkan di ujung hidupnya, ibunya masih memikirkan keselamatannya, bukan lukanya sendiri. Beberapa jam kemudian, di tengah doa yang tak pernah berhenti, napas Ibu Sari terhenti. Tak ada drama, tak ada pesan panjang. Hanya keheningan yang menyisakan kehampaan. Andi menggenggam tangan ibunya yang telah dingin, menyadari satu kebenaran pahit, bahwa waktu tidak pernah menunggu orang yang baru ingin berubah. Di hadapan jenazah ibunya, Andi menangis seperti anak kecil. Namun tangis itu tak lagi punya kuasa untuk memperbaiki apapun. Pengampunan telah diberikan, tapi kesempatan telah diambil kembali. Disitulah Andi belajar bahwa keadilan Allah bukan selalu soal hukuman, melainkan tentang kehilangan yang membuat seseorang sadar saat semua sudah terlambat. Sahabat semua, kisah ini bukan tentang Andi dan Ibu Sari semata. Ini tentang banyak anak di luar sana yang merasa telah cukup berbakti hanya karena memberi uang,
lalu lupa memberi hati. Padahal bagi orang tua, perhatian dan penghormatan jauh lebih berharga daripada materi apapun. Air mata seorang ibu bukan perkara sepele. Ketika ia jatuh, seringkali ia langsung naik ke langit tanpa penghalang. Jika hari ini orang tua kalian masih hidup, jangan tunda kebaikan. Jangan menunggu sukses sempurna, jangan menunggu waktu luang. Peluk mereka, dengarkan keluhannya, rendahkan ego kalian. Karena saat mereka pergi, yang tersisa bukan harta atau jabatan, melainkan penyesalan yang tak bisa ditebus. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat sebelum Allah mengingatkan kita dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar lebih banyak hati tersentuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.